Jadi sebelumnya ada slow freezing, ada vitrifikasi. Jadi Senggili itu memakai slow freezing dan Seki memakai vitrifikasi. Di mana slow freezing itu mendinginkan tisu atau jaringan perlahan-lahan. Jadi ada cooling rate-nya sampai mencapai derajat dingin yang stabil dan akhirnya bisa disimpan di liquid nitrogen sampai bertahun-tahun. Yang kedua, vitrifikasi itu tanpa pendinginan perlahan, jadi disebut dengan rapid cooling, pendinginan super cepat. Jadi testis langsung masuk ke liquid nitrogen. Dan kebetulan saya membandingkan dua metode ini untuk ikan saya sendiri yang sudah dipublish tahun 2020 kemarin. Dan sekarang selanjutnya saya akan jabarkan metodenya bagaimana slow freezing dan bagaimana rapid vitrifikasi ini dan perbedaannya seperti apa. Untuk cryopreservasi slow freezing, kita punya testisnya diambil dan dimasukkan ke dalam cryotube yang sudah berisi cryomedium. Cryomediumnya seperti ini. Secara konsep cryopreservasi, kita harus ada cryoprotectant agen untuk menghindari selnya mengkerut atau membesar, mengembang kali ya. Difusi, mengembang. Ya, mempertahankan mempertahankan kondisi sel gitu maksudnya. Jadi kita butuh bahan-bahan ini yang paling utama two time extender ini bisa diganti dengan banyak penelitian berganti dengan cuman medium HEPAS saja kah atau L15 saja kah, itu ada macam-macam. Tapi yang paling penting itu adalah DMSO sebagai cryoprotectannya. Terus Trehalose juga itu sebagai menghindari sel itu mengkerut. Mungkin teman-teman nanti bisa baca sendiri bagaimana konsep cryopreservasi atau mungkin ada yang lebih jago lagi. Oke. Waktunya di sini ada 15 menit direndam, itu ini prosesnya namanya equilibrate phase. Jadi memasukkan medium ini jadi masuk ke dalam sel selama 15 menit. Dan ini waktunya tergantung dari besar testis. Kalau rainbow trout itu 60 menit asalnya, kalau di ikan saya karena sangat kecil sekali saya pakai 15 menit. Pada suhu 0 derajat sampai 4. Ini cuma on ice biasa saja, jadi saya pakai 0 sampai 4 derajat. Dan selanjutnya cryotube ini dimasukkan ke dalam Bicell plastic freezing container ini sebagai insulator yang membuat bisa menghasilkan cooling rate yang stabil. Jadi cooling rate-nya itu minus 1 derajat per menit selama 90 menit yang akhirnya bisa mendapatkan selanjutnya cooling rate-nya dinginnya stabil. Dimasukkan ke dalam minus 80 derajat. Selanjutnya setelah 90 menit dimasukkan ke liquid nitrogen. Dan di sini sebenarnya bisa disimpan, ya ibaratnya sejauh ini yang paling lama itu penelitian 5 tahun, yang penelitian saya sendiri itu 2 tahun masih bisa disimpan. Dan kita lihat survival rate-nya berdasarkan Tripan Blue analysis. Oke, selanjutnya vitrifikasi. Vitrifikasi ini jauh lebih simpel dibanding slow freezing. Jadi testis dimasukkan ke dalam medium cryoprotectannya hampir sama dengan yang tadi. Dan ini bahan-bahannya bisa mungkin ada semuanya di Indonesia. Testis ditaruh di copper mesh. Ini sebagai penahan
testisnya bisa diganti sebenarnya dengan nylon mesh atau nylon strower, itu bisa diganti, tapi berdasarkan penelitiannya Seki, copper mesh ini jauh lebih bagus hasilnya dibandingkan yang lain, metode yang lain. Ini di equilibrate selama 20 menit, dan selanjutnya langsung masuk ke liquid nitrogen dan disimpan, dan besoknya dilihat survival rate-nya. Dan ini juga sampai 2 tahun masih stabilitasnya hampir sama dengan slow freezing. Ini survival rate-nya dari yang slow freezing dan vitrifikasi, tidak ada perbedaan antara slow freezing dan vitrifikasi. Ya, tidak ada perbedaan. Dan selanjutnya sel ini ditransplantasikan ke ikan resipien. Ini hasil inkuberasi di dalam genital resipien. Ini fresh, ini hasil slow freezing, ini hasil vitrifikasi, di mana tidak terlihat perbedaan sama sekali di antara hasil masing-masing selnya, dan colonization efisiensinya juga tinggi sama seperti yang fresh, dan secara signifikan tidak berbeda sama sekali. Oke, kita lihat apakah benar bisa menghasilkan anakan dari cryopreservasi seperti yang dilakukan oleh Senggili dan Seki. Ya, dari slow freezing yang male itu ketika dikawinkan dengan albino, karena tadi donornya albino. Kalau masih ingat dengan penelitian saya sebelumnya, donornya albino, resipiennya wild type. Jadi ketika analisis gamet itu tinggal dikawinkan dengan albino, kita lihat anakannya albino apa tidak. Jadi slow freezing ya 3 dari 6, 100% albino offspring, dan vitrifikasi juga 3 dari 6. Jadi tidak perbedaan, yang betina juga hampir sama. Jadi secara efisiensi tidak ada perbedaan sama sekali antara slow freezing dan vitrifikasi. Akan tetapi, ini untuk penelitian saya, hasilnya anakannya, akan tetapi ada beberapa ikan, sebenarnya cryopreservasi ini kita yang paling penting itu optimasi mediumnya. Mediumnya yang tadi, medium untuk slow freezing kah atau medium untuk vitrifikasi. Ketika itu adalah yang paling awal yang kita lakukan sebelum kita melakukan vitrifikasi atau cryopreservasi untuk transplantasi. Jadi ketika udah stabil antara mediumnya, kita bisa menstabilkan, kita bisa menghasilkan survival rate yang tinggi untuk sel setelah vitrifikasi atau slow freezing, kita bisa mentransplantasikan dengan hasil yang hampir sama dengan yang fresh. Jadi dua metode ini bisa digunakan, akan tetapi di Indonesia sendiri, kalau menurut saya itu lebih bisa digunakan, lebih praktis digunakan yang vitrifikasi, karena slow freezing sendiri itu menggunakan Baisol. Ini produk Jepang. Jadi ya bisa aja dibeli, tapi sebenarnya waktu pengerjaannya juga agak lama. Di sini sekitar 1,5 jam, total pengerjaan sekitar 3,5 jam. Sedangkan vitrifikasi sendiri itu cuman 15 menit selesai. Jadi kita bisa, kalau menurut saya di Indonesia itu jauh lebih bisa diterapkan yang vitrifikasi. Nggak ada pertanyaan? Kalau media yang tadi itu relatif sama, walaupun dia berbeda kayak Rainbow kan mungkin beda testisnya dengan Bitterling, beda mungkin dengan Nila atau apa itu ada perbedaan konsentrasi nggak, atau itu sudah stabil, hanya lama waktunya saja yang berbeda tadi? Kebetulan aku cuma ngikutin yang ada aja, Pak. Aku nggak optimasi langsung yang slow freezing, itu ambil dari Rainbow, yang optimasi dari Senggili itu langsung bisa. Terus vitrifikasi itu udah metode yang udah ada di lab, langsung diaplikasikan ke Bitterling bisa. Tapi
untuk menghasilkan mungkin misalnya tadi kan cuma 40% hasil dari survival rate-nya. Andai kalau kita optimasi misalnya ganti DMSO atau ganti dengan ethylene glycol atau ya optimasi sendiri, itu kemungkinan bisa kita mendapatkan hasil yang lebih tinggi lagi gitu. Tapi secara standar metode ini udah bisa langsung, udah beberapa ikan udah dicoba di lab, itu rata-rata metode ini udah bisa diaplikasikan ke beberapa ikan yang ada di lab Medaka, zebrafish, ayu, stickleback ya. Ya. Terus beberapa jenis trout itu udah bisa. Gitu, Pak. Sip, ya. Saya, Mbak. Membedakan dengan yang fresh ya. Yang itu waktunya berapa lama kira-kira? Kalau fresh bisa bertahan berapa lama, dan untuk cryopreservasi ini paling pendek kira-kira bisa kita cek dalam waktu berapa lama? Bertahan sel, maksudnya fresh cell itu bertahan berapa lama kira-kira bisa kita pakai gitu? Ya. Selama ini itu 3 hari di dalam 4 derajat itu masih bisa dipakai. 3 hari di 4 derajat. Berarti 3 hari di 4 derajat dari medium itu masih bisa dipakai. Akan tetapi selnya udah nggak sehat. Masih hidup tapi nggak sehat. Nah, rata-rata itu 2 malam itu baru bisa. Jadi misalnya kalau aku tuh biasanya nggak sempat besok mau transplantasi, terus nggak sempat besok mulai dari disosiasi nggak sempat, jadi hari ini diambil testisnya atau disimpan di dalam kulkas. Nah, besok baru disosiasi, atau hari ini disosiasi, besok baru ditransplantasi, dan besoknya lagi juga masih bisa ditransplantasi. Itu 2 hari masih bisa tapi pernah aku kerjain sampai 4 hari, selnya masih hidup, dicek di tripamlu juga masih hidup, tapi ketika ditransplantasikan itu kolonisasi rate-nya udah rendah, udah turun. Berarti ya, minimal misalnya ya kita ngambil arwana merah dari Kalimantan gitu, harus bawa ke Jawa, ya mungkin itu kali ya, Mas Fajar ya. Iya, Pak. Oke. Khususnya nanti kalau ada yang mau penelitian cryopreservasi kan berarti membedakan antara sel yang masih hidup dan sehat di maksimal adalah hari kedua, plus dibedakan dengan waktu cryopreservasi ya, yang paling cepat dan kemudian sampai paling lamanya. Ya, bahkan tapi sampai 5 tahun. Aku nggak masukin di sini itu cryopreservasi ikan utuh, nggak aku masukin di sini karena itu mungkin masih banyak kendala dan hanya masih bisa di rainbow trout, belum ada replikasi untuk ikan yang lain, jadi aku nggak berani masukin. Tapi itu juga masih boleh dicoba untuk ikan besar seperti arwana, nila, itu masih bisa sih kayaknya. Dicoba juga bisa gitu. Tapi penelitian itu kan pakai ikan transgenik, ikan GFP. Jadi untuk melihat ikannya, selnya itu masih hidup apa enggak, cukup hanya dengan melihat fluorescence dari GFP saja. Kalau ikan wild type itu pakai tripam blue lagi ya, atau nanti pakai PI. Jadi lebih agak apa? Tripam blue juga harus benar-benar berkali-kali diulang-ulang biar menghasilkan beneran bisa dipakai untuk ikan whole fish cryopreservasi. Gitu. Pertanyaan selanjutnya kan tube untuk cryonya kan ukurannya 2 mili dan tadi larutannya adalah 2 kali ya, Mbak. Itu. Nah, kalau untuk testis atau gonad yang berukuran besar bisa kita pecah atau tidak dalam keadaan utuh atau bagaimana? Bisa aja dipecah. Pecah bisa, di dalam utuh juga bisa. Nggak ada masalah. Oke. Jadi tidak dalam kondisi full rusak gitu ya, nggak masalah ya, nggak ada perbedaan. Ngaruh. Jadi intinya malah aku ketika optimasi, jadi penelitian tahun kemarin itu optimasi vitrifikasi untuk ikan yang lain, karena testisnya limit, jadi aku pecah.
Jadi satu testis itu dijadiin sebagai 8. 4 untuk fresh, 4 untuk cryopreservasi, untuk vitrifikasi. Jadi dipecah jadi 8, dipotong kecil-kecil, dan ya bisa, masih bisa, dan 1 tahun disimpan pun juga masih bisa. Masih bisa, dan masih bagus hasilnya. Jadi nggak ada masalah, tapi kalau vitrifikasi atau kalau cryopreservasi ini kita harus dalam pengerjaan penelitian itu selalu yang satu testis diambil dari satu ikan, setengahnya masuk fresh, setengahnya masuk ke vitrifikasi untuk mengcompare. Dan harus, misalnya kalau kondisi gonadnya itu tidak sama besar, harus pakai acuan gram nantinya. Tapi kalau sama besar nggak masalah. Izin bertanya, Bu. Oh ya. Silakan, Pak Bagus. Mohon maaf, tadi saya tertarik di slide awal itu ada cryopreservasi untuk ovari juga seperti itu. Iya. Padahal kalau di kuliah sebelumnya disebutkan yang umum itu yang dipakai sel testis begitu. Karena filtrasi ogonianya sendiri susah karena ukurannya sama gitu. Apakah filtrasinya sendiri nanti kalau untuk ovari ini bisa pakai 80G seperti kemarin atau tidak, Bu? Terima kasih. Ya, sebenarnya tujuannya bukan di masalah mana yang umum dikerjakan. Jelas yang umum dikerjakan, yang umum dipakai itu adalah spermatogonia. Tetapi nanti saya ada masuk ke ovari. Ada kalanya kita juga kita memakai ovari sebagai donor. Ovari bukannya tidak bisa untuk dijadikan sebagai donor, tapi mengalami kendala kesulitan untuk membedakan atau memfiltrasi oogonia sendiri dengan oocyte, gitu Pak. Bukan tidak digunakan, tetapi untuk hanya sebatas standar transplantasi saja, terus spermatogonia jauh lebih efisien digunakan. Tapi ada kebutuhan tertentu yang kita harus ovari yang kita transplantasikan, seperti kita mau bikin ikannya betina semua gitu kan, ovari kan XX, jadi kita transplantasikan ya betina semua. Jadi sesuai dengan kebutuhan transplantasi itu sendiri. Begitu. Baik, terima kasih.